pelajaran hari ini pelajaran terakhir di semester 2. Nah, untuk selanjutnya kita persiapan untuk menghadapi ujian kenaikan kelas. Ya, nah sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipimpin oleh satu orang ketua murid. Silakan. Sudah siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan membaca surah Al-Quran ya. Seperti biasa, sebagai pembiasaan kita baca surah Al-Ikhlas, dilanjutkan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'aimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Baik, kelas 5 semuanya hadir atau ada yang tidak hadir, sakit atau izin? Hadir, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Ibu periksa dulu kesiapan belajar kalian ya. Coba tempat duduknya dirapikan. Sekarang kita akan berdiskusi. Selain tempat duduk, bajunya rapikan. Dedek masukkan bajunya ke dalam celana supaya rapi ya. Tempat duduknya silakan rapikan. Posisinya sudah membentuk kelompok karena hari ini kita akan berdiskusi. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian kenaikan Kelas. itu. Nah, untuk materi sekarang kita akan belajar berdiskusi. Ibu akan mengajak kalian berdiskusi ya. Berdiskusi tentang materi pelajaran ke-10. Pelajaran ke-10 itu yaitu tentang kisah teladan Luqman ya. Waktu pertemuan ke belakang kita sudah belajar tentang satu, siapakah Luqman. Itu sudah kita pelajari ya. Ibu harap kalian masih ingat pelajaran yang dulu. Yang kedua yang sudah kita pelajari, kisah teladan Luqman yang terdapat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-12. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Ada 3 materi yang harus kita diskusikan. Yang pertama, teladan Luqman yang terdapat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 gitu ya. Yang pertama, yang kedua di ayat 17 dan yang ketiga di ayat 18. Nah, nanti kalian setiap kelompok mempunyai tugas untuk didiskusikan. Coba lihat ke depan. Nah, ini ya. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Ini pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Ini ya. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi ini dan setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompok, yang pertama kalian
nasihat Luqman kepada anaknya sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-13 dengan benar. Tuh ya, harus kalian ingat. Yang kedua, setelah kalian mempelajari kisah teladan Luqman, kalian harus dapat menunjukkan sikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini terdapat di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-18. Tuh, ya. Yang ketiga, setelah kalian mempelajari pelajaran kisah teladan Luqman ini, kalian harus dapat menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman yang terdapat di dalam surah Luqman ayat ke-17 dengan benar. 3 tujuan pembelajaran ini harus kalian capai ya setelah belajar dan berdiskusi. Nah, tahapan-tahapan diskusi apa saja yang harus kalian lakukan selama berdiskusi? 1. Amati kisah teladan Luqman yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13, ayat 17 dan ayat 18. Adanya di mana? Adanya di dalam buku teks. Silahkan kalian buka. Di dalam buku paket di sana ada. Di pelajaran 10. Pelajaran 10 cari di daftar isi. Pelajaran 10 cari di daftar isi. Halaman berapa pelajaran 10 itu? Iya, halaman 82 silahkan buka. Di halaman 82 di sana pelajaran 10 ada kisah teladan Luqman. Yang poin A sudah kita pelajari ya. Yang poin B juga sudah kita pelajari. Yang akan kita diskusikan hari ini yaitu di poin ke C, halaman 83 nasihat Luqman kepada anaknya. Di sini di halaman 83 sampai halaman 85 di sana ada beberapa keteladanan Luqman yang harus kalian diskusikan. Ya, itu yang pertama, amati. Nah, setiap kelompok punya tugas masing-masing ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Mana kelompok 1? Ya, ini kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 2, kelompok 3 ya sisanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya masing-masing berbeda. Kelompok 1 silahkan diskusikan, lihat ke depan. Diskusikan Quran surah Luqman ayat 13. Di sini di buku ada halaman 83. Kelompok 2 silahkan diskusikan surah Luqman ayat 17. Ada di sana. Kelompok 3 silakan diskusikan surah Luqman ayat 18. Nah, di sana di setiap surah itu ada keteladanan yang diberikan atau dicontohkan Luqman kepada anaknya. Ya. Nih, yang kedua, diskusikan bersama kelompok materi yang diminta pada kartu diskusi. Nanti ibu bagikan kartu diskusinya. Ya. Setelah kalian diskusikan, tulis di buku catatan materi yang telah didiskusikan. Artinya bagaimana? Di dalam surah tersebut, teladan apa yang dicontohkan oleh Luqman kepada anaknya. Tuh. Nah, setelah ditulis, silakan sampaikan atau presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1. Nanti kalau sudah selesai, silakan presentasi ya hasilnya. Kelompok 2 juga seperti itu, kelompok 3 juga seperti itu. Oke ya. Nanti kalau kelompok 1 sedang di depan, kelompok 2 atau kelompok 3 berusaha untuk bertanya. Apa yang belum kalian ketahui? Ya, nanti kelompok 1 harus bisa menjawab. Ya. Nah, itu ajukan pertanyaan. Setelah itu, setelah selesai semuanya, kita
simpulkan materi untuk pelajaran hari ini. Kita bersama-sama simpulkan ya. Siap? Sekarang Ibu akan membagikan kartu diskusinya ya. Ini diskusi yang harus kalian diskusikan bersama teman kelompok. Nah, silakan. Ayat 13, ayat 17, dan ayat 18. Coba sekarang cari dulu di buku. Cari dulu ayat tersebut. Nah, ini ya. Pokoknya semuanya nanti ya proses ini. Ya, sok tulis. Persiapan nanti jawabannya. Tulis sudah? Sudah semuanya? Sudah didiskusikan? Kelompok 1 sudah diskusinya? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, kelompok 1 silakan presentasikan atau sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas, di depan teman-teman kalian ya. Nanti ada teman-teman kalian yang bertanya kepada kalian, kalian harus bisa menjawab. Nah, ya, silakan semuanya ikut ke depan. Di sini. Iya, 1 orang. Nanti ada yang giliran menjawab. Ya. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan perhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti kalian persiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan presentasikan kelompok 1 hasil diskusi dari kalian. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Nasihat Luqman kepada anaknya, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Sadaqallahul azim. Dan artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi yang pertama itu apa? Nasihat Luqman kepada anaknya? Apa? Jangan mempersekutukan Allah. Itu. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3 untuk kelompok 1? Ya, silakan Aziz. Pertanyaan untuk kelompok 1. Berdiri. Apa maksud mempersekutukan Allah? Ya, apa maksud dari mempersekutukan Allah? Silakan jawab. Mempersekutukan Allah artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Ya, apa katanya? Apa mempersekutukan Allah itu? Artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Ya, menyerupakan sesuatu dengan Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, berdiri. Aisyah. Contohnya mempersekutukan Allah seperti terus. Contoh mempersekutukan Allah itu seperti apa katanya? Contohnya menyembah patung, matahari, api, dan hal demikian tidak boleh kita lakukan. Itu ya, sudah jelas kan? Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Kita sekarang dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan pelajaran Luqman yang terdapat di dalam surah Luqman ayat 17. Silakan maju.
berdiskusi. Teladan Luqman. Teladan Luqman Yang berikutnya. Yaitu hendaklah berbuat kebajikan. Silakan dalam surah Luqman ayat 17. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan menyembah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang menghinakan dan bersangka terhadap apa yang menimpa kamu sesungguhnya. Yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Luqman ayat 17. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 1, ya, berdiri. Silakan bertanya. Apa saja contoh dari berbuat kebajikan? Ya, kelompok 1 bertanya apa saja contoh dari berbuat kebajikan. Rajin beribadah dan berdoa. Patuh kepada kedua orang tua, dan patuh kepada bapak ibu. Nah, itu ya contoh dari berbuat kebajikan. Ada kelompok 3, ada pertanyaan? Untuk kelompok 2 ada pertanyaan? Ya. Sudah selesai. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang akan mempresentasikan? Cintai. Kami dari kelompok 3. Cintai. Ayat 60. Ya, tuh teladan Luqman yang ketiga ya, menurut surat apa? Surat Luqman ayat berapa? Ayat ke-18. Apa teladannya? Nasihatnya. Nasihat Luqman untuk anaknya apa? Jangan angkuh dan sombong. Ya, terdapat dalam surat Luqman ayat 18. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Kelompok 2 silakan bertanya ke kelompok 3. Nah, ciri-ciri katanya, ciri-ciri sombong dan angkuh menurut surat Luqman ayat 18 itu seperti apa? Silakan dijawab. Memalingkan mukamu dan manusia karena sombong. Ya, 1, memalingkan muka karena sombong. Apalagi? Berjalan di muka bumi dengan angkuh dan membanggakan diri sendiri. Ya, membanggakan diri sendiri. Apalagi? Ya, itu ya jawabannya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, sudah. Ya, terima kasih kelompok 3. Alhamdulillah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berdiskusi ya. Sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan ke depan. Nah, setelah itu apa? Kita lihat lagi. Nah, setelah didiskusikan, setelah dipresentasikan, setelah mengajukan pertanyaan, kita simpulkan materi yang kita pelajari hari ini.
Silahkan lihat ke depan. Nah, ini yang kalian pelajari hari ini, yang kalian diskusikan hari ini ya. Ini lihat nasihat Luqman kepada anaknya. Tuh, yang pertama apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibahas, didiskusikan oleh kelompok satu. Terdapat di dalam surah apa? Ayat. Iya, surat Luqman ayat 13. Yang kedua apa nasihatnya? Iya, jangan angkuh atau sombong. Tadi didiskusikan oleh kelompok berapa? Oleh kelompok 3. Terdapat dalam surat apa? Ayat. Iya, ayat 18 ya. Masih surat Al-Ma'idah. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Didiskusikan oleh kelompok 2. Terdapat di dalam surah Luqman ayat. Iya. Siap. Selanjutnya. Ini yang tadi. Tadi ada pertanyaan, apa itu menyekutukan Allah? Terus dijawab oleh kelompok 1. Menyekutukan itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu. Ya, contohnya apa? Contohnya ada manusia yang menyembah api, ada yang menyembah berhala atau patung, ada yang menyembah matahari. Nah, itu artinya menyekutukan. Hal demikian tidak boleh dilakukan. Karena kita sebagai umat Islam menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bagus, dengan cara sholat. Lihat kembali. Yang kedua, jangan angkuh atau sombong. Tadi ya, kelompok 3 ya. Dalam surah Luqman ayat 18. Artinya apa? Harus selalu rendah hati. Tidak merasa diri itu paling kuat, paling hebat, ataupun paling pintar. Gitu ya. Karena semua itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tadi sudah didiskusikan oleh kelompok 2. Hendaklah berbuat kebajikan. Terdapat di dalam surah Luqman ayat 17. Contohnya apa saja? Tadi ada yang bertanya, sudah dijawab juga ya. Contohnya sholat, berdoa. Kebajikan itu berarti kebaikan ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Sholat, berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, rajin mengaji, rajin sekolah, selalu bersih, selalu rapi dimanapun berada, bersikap sabar dalam melakukan kebaikan dan yang lainnya. Next. Selain dari yang 3 tadi, ada juga hal-hal yang harus kita hindari. Artinya, hindari itu perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang buruk atau disebut dengan perbuatan munkar. Apa saja? 1. Menyekutukan Allah. 2. Membenci orang tua. Ya, guru. Yang ketiga, Berkelahi. Yang keempat, Menyendiri. terus Berkata kasar untuk sombong. ini perbuatan-perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Ini ya. Sudah selesai materi untuk hari ini. Ya. Ibu harap tujuan yang tadi kita tampilkan bisa tercapai. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah kita laksanakan. Kalian sudah bisa berdiskusi, kalian sudah bisa mempresentasikan, kalian juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, ini materi terakhir untuk kalian di semester 2. Ya, Ibu harap untuk kedepannya kalian lebih rajin lagi berlatih untuk soal-soal untuk persiapan ujian kenaikan kelas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
dipimpin doa oleh satu orang. Alhamdulillahirabbil alamin.